Baik. Sampai mana, Pak? Tamrin yang udah kita bahas? Ustaz, terakhir nomor 6 Ustaz. Kalau nggak salah, Ustaz. Nomor 6 ya. Oh, iya, Ustaz. Maksudnya nomor 5 terakhir Ustaz. 6. Sekarang Ya, nomor 6. Baik. 6, Ustaz. Langsung saja hati salah jumalin. Silakan diharokati jika diperlukan. Hati salah jumalin tahwi. Seharusnya ada titik ya. Dikasih titik tahwi. Di situ ada titik nggak Pak Ziko dan Pak Angka? Dan Pak Catur. Oh, Catur ya Pak. Catur Ahlan. Enggak ada Ustaz. Di tahwi. Hmm. Silakan dikasih titik tahwi kullu wahidatin minha adadan naba anid dorfi. Jadi berilah 3 contoh dan semuanya itu 3 contoh kalimat yang mana dia mewakili dorof, yaitu angka yang bisa mewakili dorof. Ustaz, afwan Ustaz. Hmm? Iya, seperti nomor 5 Ustaz. Jadi terakhir kan kemarin tuh kan 4. 4 kan Ustaz, sampai sampai 10 Ustaz ya. Oh gitu. Nah, Iya. Iya. Afwan Ustaz. Far. Baik, kita ke nomor 5 dulu. Ayin dzurufaz zamani wal makani fil ayatil karimati al-atiyah. Ayin dzurufaz zamani wal makani fil ayatil karimatil atiyati. Ada yang tahu artinya apa? Ayin. Apa artinya ayin? Lengkapi ya. Melengkapi, bukan. Bukan melengkapi. Ayin itu artinya adalah tentukan, ya. Tentukan dzaraf zaman dan makan, waktu dan tempat di ayat-ayat yang berikut ini, ayat-ayat yang indah ini. Ada yang bisa menjawab? Nah, jadi di sini ada ayat Al-Quran, kemudian disuruh apa? Menentukan mana dzarful zaman, mana dzarful makan. Gitu ya. Nah, jadi setiap ayat ada dzarful makan dan dzarful zaman. Atau hanya satu saja. Antara suruh milih antara dzarful zaman atau dzarful makan. Gitu ya. Silakan dijawab dari Pak Ziko. Waja'u abahum isya'an yabakun. Manakah dzarful makan atau zaman? Nah, sebutkan katanya dia dzarful zaman atau dzarful makan. Gitu ya. Apa Pak Ziko? Silakan dibaca dulu soalnya wajah. Wajah wa abahum isya ayyabkun. Waja'u abahum isya'an yabakun. Silakan tentukan mana dzarful zaman atau dzarful makan. Atau dan ya. Zorfu zaman ya Ustaz ya. Yang mana? Isya'an. Isya'an. Naam. Isya'an. Terus Pak Catur wabanaina silakan. Nah, Ustaz. Wa banaina fawqakum sab'an shidadan. Sab'an Yang mana tuh? shidadan Ustaz. Bukan, itu natun meman'ut. Fawqakum. Nah, fauqa. Dzarfu apa Oh, itu Pak? Fauqa. dzaraf makan. Masya Allah, asanta. Terus Pak Angga, qala Rabbi. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa naharan. Nah, yang mana Pak? Lailan wa Terus? naharon. Nah, apa itu? Dzarfu apa itu? Zorfu zaman. Nah, zaman, sahih. Kita jawab sama-sama 4 dan 5 ya. Wa mata dari nafsun mada taksibu godan. Manakah yang termasuk dzaruf? Godan. Nah, godan dzaruf apa?
Zarf zaman. Naam, zaman. Wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hada. Manakah yang termasuk dzarf? Al-yauma. Naam, sahih. Al-yawma di sini termasuk dzarf apa? Zaman. 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 Mudah ya insyaallah ya. Kemudian yang nomor 6 intinya disuruh membuat kalimat, 3 kalimat, yang mana 3 kalimat tersebut harus ada perwakilan dzaraf yang berupa adat, ya, berupa apa Pak? Adat. Misalkan zurtu zurtu ustadzi salasata ayamin, 3 hari, gitu ya. Saya mengunjungi guruku selama 3 hari, masya Allah, nginep 3 harian ya. Silakan dari Pak Catur, satu kalimat saja dulu, satu kalimat ya, Pak Catur satu, Pak Ziko satu, dan Pak Angga satu. Pas jadinya 3 kan. Gimana Silakan. tadi? Apa Ustaz, Mm-mm. gimana ini? Ya, jadi dia harus ada adatnya. Dia mewakili dzarful zaman atau makan. Biasanya sih dzarful zaman ya. Untuk mewakili dari dzarful zamannya itu, Pak Catur. Eh, Jadi kan biasanya al yauma kan untuk dijadikan dzaraf. Tapi karena ada adat menjadi salah kata ayamin. Jadi 3 hari. Tiganya ini sebagai dzarful zaman, perwakilan dari dzarful zaman seperti itu. Jadi harus berupa adat. nama Ustaz. Silakan Pak. Eh, Jadi ada durasi lamanya ya. Mau satu, enggak satu enggak. Mau 3 minggu, 2 atau 4 hari, atau 5 hari, atau 7 jam. Serah, yang penting ada durasinya. ad, eh, adhabu ilal Madinah lil umrati eh thalatha ayamin. Hmm. Gimana? Coba diulangi. Dahabu apa dahaba? Adhabu Ustaz. Saya akan pergi. Siapa yang benar? Oh, saya Saya ya dahab tuh. Saya dahab tuh. Dahab tuh. belum Ustaz, baru mau akan. Iya, dahab. Oh, Itu adhabu. bukannya Kirain udah. dahabu. Nah, adhabu berarti. Nah, Adhabu. baru mau akan Ustaz. Saya akan Mm-mm. adhabu Mm-mm. ilal Madinati lil umrati Mm-mm. eh, tadi apa ya lupa. Salasa ayamin. Masa umroh 3 hari doang. Bisa Eh, nggak? bisa aja kan? Enggak ya. 3 minggu, 3 minggu aja. Enggak. Yang paling Atau normal ini tiga aja. minggu. Om Salah kata asabi'a gitu ya. Wisata Salah kata ayamin kalau enggak Ustaz. apa? Wisata Asyaratu ayamin. ayamin. Asyarata ya. Asyarata ayamin. Berapa? Nah, Ustaz. 10 hari. Tayyip. Ahsanta. Kemudian coba Pak Ziko, silakan. Baik, Ustaz. Loh. Oh, ya, silakan. Eh, Nimtu salasa saatin. Masya Allah. Boleh, Ustaz? Nimtu. Nah, Sa salasa ya. Karena salasa. di sini adatnya adalah apa? Adatnya mu'anas. Jadi mudzakkar untuk adatnya. Kalau madutnya mu'anas berarti adatnya harus mudzakkar. Nah, sahih Pak Ziko. Nimtu salasa sa'atin. Saya tidur selama 3 jam. 3 jam. Pak Angga, tafadhol.
Safartu ila abi Mm-mm. sittata ayamin. Naam, sahih. Ahsan tabarakallah. Sittata ayyam. Nomor 7. Hati talata jumalin tahwi kulla wahidatin minha isma isyaratin hanaba anid dzarfi. Nah, di sini disuruh apa? Membuat kalimat, 3 kalimat yang mana dia mewakili dzaraf berupa apa? Ism isyarah. Kalau tadi adat, sekarang ism isyarah. Nah, ini buat PR aja ya. Nomor 7 buat PR aja. Saya kasih contoh ya. Misalkan, eh darastu al-lughata al-arabiyyah hadzal usbu'a. Oh. Jadi pekan ini saya telah belajar apa? Bahasa Arab. Gitu ya. Jadi dia menunjukkan waktunya. Entah hadzal yaum, hadzal usbu', hadzal syahr, hadhihi sanah, atau hadzal am. Terserah. Yang penting di sini harus ada ism isyarah yang mana dia menunjukkan waktunya. Nah, jadi di sini kenapa kok bisa dijadikan naib? Karena ya dia mewakili sebagai apa? Dzarfuz zaman. Dan setelah ismul isyarah dia sebagai apa? Badal. Badal yang mana dia ikut mansub juga. Karena ada di sini dia mewakili apa namanya? Dzarfuz zaman atau makan sehingga dia keadaannya harusnya mansub. Karena dia ismul isyarah, tanda maksudnya nggak kelihatan. Seperti itu. Bisa dipahami Pak di sini? Gitu ya. Insyaallah Cuma Ustaz. bisa Ustaz. hada ya Ustaz. Ya, Hadhihi bisa. hadihi bisa kalau memang mau keterangan waktunya mau anas seperti sanah lah. Atau pakai ism isyarah yang lain nggak harus yang dekat. Mungkin pakai yang jauh. Dalikal yaum. Tidak yaum. Apa? Dalikal yaum. Ya, gitu ya. Jadi nggak harus jauh, nggak harus dekat, nggak boleh, nggak harus apa namanya Mu'anas, nggak harus mendekat. Jadi semuanya boleh asalkan sesuai dengan kaidah. Kalau keterangan waktunya mudzakkar berarti harus pakai hada atau dalika. Kalau keterangan waktunya mu'annas berarti antara pakai tilka atau hadihi. Harus disesuaikan. Bukan harus pakai hada doang. Enggak. Tergantung dia ketemunya siapa. Gitu Pak ya. Paham enggak? Tapi Ustaz. Baik. Nama 8. Nah, ini membuat kalimat. Tapi nggak apa. Kita kerjakan di sini aja. Jadi kita ini ada berapa? Satu, dua, tiga, 10. Ada 10 eh, kata dorf ya. Ada yang dorf zaman, ada makan. Nah, ini berarti tiga-tiga ya. Pak Ziko 3, Pak Angga 3, dan satunya kita kerjakan sama-sama. Dan Pak Catur 3. Dari Pak Ziko dulu. Qobla Bada Indah. Silakan Pak Ziko. Gampang sekali. Qobla Bada Indah. Indah di sini boleh keterangan waktu, boleh keterangan tempat. Terserah. Fadal Pak Ziko. Tapi Ustaz. Qobla Ba'da Indah. Nanti setelah itu Pak Catur kholfa tahta fauqo. Amama kholfa tahta berarti dzarful makan semua. Kalau Pak Angga berarti dzarful makan juga. Ada fauqo, ada huna, ada sama. Ustaz ini kalimat kan Ustaz ya? Kalimat kan Ustaz? Ya, kalimat. Tapi Ustaz. Kalimat pada umumnya, Pak. Mm-mm. Hmm. Harus ada kata kerja ya. Karena di sini maf'ulun fihi. Nah, jadi harus memberikan keterangan atas kata kerja tersebut gitu ya. Jadi harus ada kata kerjanya.
Baik, Ustaz. Silakan Pak Ziko. Qabla ba'da inda. Safartu qabla saatin boleh, Ustaz? Iya, boleh. Boleh, Ustaz. Jadi sejam yang lalu, nggak apa-apa. Baik. Kemudian ba'da gimana Pak? Ba'da Kalau ba'da kayaknya harus fi'il mudhari' ya. Atau nggak harus sih, nggak harus. Yang penting sesuai ya. Silakan Pak Ziko. baik, Ba'da. Ustaz. Jalastu, Ustaz. Jalas tuh. Jalastu ba'da agak aneh, Ustaz. Enggak, Ustaz. Anak ada bisa, Ustaz. Ba'da. Gampang. Setelah apa? Biasanya Bapak mengerjakan apa setelah apa gitu aja. Ba'da Hmm, mm, mm, mm. Ba'da apa? Ingin apa, Pak? Setelah apa? Coba pakai bahasa Indonesia dulu, nggak apa-apa. Nggak usah diragukan. Iya, Mengarang. Ini kita belajar mengarang. saya duduk di sini Mm-mm. setelah berdiri, Ustaz ya. Boleh, Ustaz. No. Nah, bisa. Badal Ba'da qiyami. Jadi ba'da jalas tuh guna ba'dal qiyami. Ba'dal ba'dal qiyam. qiyami gitu ya. Baik, Ustaz. Jadi koma yakumu kalau dijadikan masdar jadi al-qiyam. Atau mau dijadikan fi'il mudhari' lagi tapi harus pakai an ya. Ba'daan itu boleh. Jadi Hmm. jalas tuh guna ba'daan akuma. Ba'daan akuma. Jadi susunan yang saya buat ini bisa pakai namanya apa kalau an itu masdar ya. Masdar tasrihi ya. Tasrihi sama masdar. Satu lagi apa Pak? Yang pakai an dan fi'il mudhari'? Mu'awwal. Nah, masdarun sore dan masdar mu'awwal. Wow. Kalau masdarun sore itu ba'dal qiyami. Gitu ya. Jadi masdarnya benar-benar masdar seperti pada umumnya. Kalau masdar mu'awwal itu pakai susunan an dan fi'lun mudhari'. Jadi jelas tuhuna ba'daan akuma. Jadi semuanya sama ya. Artinya maknanya sama, cuman susunan katanya yang berbeda. Pakai masdar mu'awwal atau pakai masdar sorry. Gitu Pak ya. Bisa dimahami Baik, Pak Ustaz. Ziko? Insya Allah, Ustaz. Kemudian selanjutnya terakhir Pak Ziko, indah. Nah, indah di sini boleh dzarful zaman, boleh dzarful makan ya, karena umum sifatnya. Kalau qabla ba'da itu udah pasti waktu. Silakan Pak Ziko. Masa itu Mm-mm. indah. Saya telah berjalan. Indah tuh sebelum, Ustaz ya?
Bukan, indah ketika. Tiga. Atau di sisi kalau keterangan tempat. Tapi kayaknya kita ikut keterangan tempat aja, Pak ya. Misalkan, hmm, Zultu, Kalau hmm, apa? Saya mengunjungi di sisi, saya mengunjungi sekolah Indal Mudir. Biasanya gitu, Pak. Indal Mudir. Tapi biasanya kalau Indah di Durusulungkoh itu tidak ada ini ya, kata kerjanya ya. Nggak mungkin kalau nggak ada kata kerja dia sebagai maf'ulun bihi ya nggak mungkin ya. Yang namanya maf'ul itu syaratnya adalah itu harus jumlah fi'liyah. Gitu Pak ya. Makanya harus ada kata kerja di awal. baik Ustadz. Atau pokoknya intinya ada kata kerja aja. Kalau misalnya ini Ustadz, kalau Masya itu indah indah saja roti. Boleh. Di sisi pohon, nah, Pohon di Ustadz. sekeliling pohon boleh. Santa barakallahu. Masyaitu indah syajarati atau indah syajarati di sisi pohon-pohon, di sisi pepohonan gitu ya. Baik. Baik, silakan Pak Angga ya tadi ya, Amama atau Pak Catur, Amama Khulfatahta. Saya Ustadz. Pak Catur. Fadal Pak Catur, Amama. Mama ya. Semua Qoma makan ya, dari pastikan. ya. Qoma ahi amama faslah. Amama faslin. Fasli. Nah, Itu oh maaf. Tapi biasanya kata koma ini amama kalau kata al-baba. kerja biasanya pakai wakofa ya, wakof. Tapi nggak apa-apa. Sama aja, wakofa boleh, koma boleh. Terus selanjutnya. Terus apa ya? Hulfa ya. Eh, eh, bentar. Hulfa tuh di bawah ya Ustadz ya. Kholfa bukan, itu tahta di bawah. Kholfa itu lawan katanya Di amama, belakang apa ya. Pak? Di belakang ya. Nah, sahih. Hmm. Takhruju Ahmadu eh min khalfi babi. Hmm, nggak usah pakai min, Pak. Ya khuruju, Yahruju Ahmadu kholfal. khalfal babi. Mm-mm. Nggak apa-apa langsung aja di belakang. Dari belakang kalau khalfa berarti Gak pakai min ya Ustaz? kalau pakai min jatuhnya bukan dhorof nanti. Oh gitu. Hmm. Jadi benar nggak itu Ustaz tadi? Benar ya? Gimana? Kalim- Ya, Kalimatnya benar. coba. Ya, boleh boleh seperti itu. Boleh Langsung seperti itu. khalfa saja ya. Jangan saya. Hmm. Tadi apa? Yahruju Ahmadu khalfal babi. Mm-mm. Khalfal masjidi aja, Pak. Mungkin dia menuju, dia keluar menuju belakang masjid. Maksudnya gitu ya. Tadi Jadi sih maksudnya. yakhruju Ahmadu khalfal masjidi gitu aja. Kalau Oh iya. Kulfal babi gimana? Ngapain dia keluar tapi masih di belakang pintu? Belakang pintu kan bisa jadi di dalam rumah, bisa jadi di depan rumah. Nggak tahu ini depannya Tadi mana, belakangnya mana. tadi Ah, niatnya bikin iya kan, Pak? kalimatnya. Saya melihatnya keluar dari balik pintu gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Itu aja yang mm-mm. Selanjutnya, tahta. Nah, eh, tajri min tahtihimul anharu.
Jangan dari Al-Quran. Iya. Gampang. Gampang tahta. Nah, kayak gitu Ustaz. Bisa. Tahta ya. Tajri al-anharu tahtaha. Apa? Tajri tahtaha al-anhar. Gitu ya. Hmm, jadi di sini tahta kalau bisa jangan dari Al-Quran. Misalkan eh, kayak tadi, misal Jarul Yajri kan. ya. Misalkan ya itu di bawah pohon misalkan. Ajri as-soba ajri tahta syajarati. Jelis Tahta syajarati. Saya berlari di bawah pepohonan gitu kan. Gimana Ajlisu Pak? Pak Catat. Ajlisu tahta Boleh eh ajlisu. syajarati. Tahta Tahta syajarati. tahta apa? 6. Tahta syajarati. Tahta syajarati. Terus selanjutnya Pak Angga. Baik. Insyaallah Pak Catat. Barakallahu fiik. Kita ke Pak Angga. Silakan Pak Angga. Ada fauqa huna sama. Silakan. Fauko ini di atas ya Ustaz. 6 di atas. Em, Soalnya buah-buahan di atas meja Ustaz. Iya. Gimana Pak? Al Fauqa di atas. Al-fawakihatu fauko Fauqa. Boleh nggak ya tanpa kata kerja? Tapi kalau di kalimatnya gimana Pak? Kita lihat di hiwar ya. Kalau keterangan waktu biasanya memang ada kata kerjanya. Tapi kalau keterangan tempat kayaknya nggak harus ya. Nah, yang penting dia dorof. Hmm, 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 hmm. Atas ma'an ajlisa, ajlisa. Tapi yang dicontohkan dalam buku itu semuanya ada kata kerja Pak ya. Biar menjadi objek gitu, maf'ulun bihi. Tapi sebenarnya kalau memang nggak nggak ada kata kerja juga nggak apa-apa, cuman jatuhnya bukan maf'ulun fihi tapi dzaraf. Ya sama aja. Ya untuk keterangan tempat kita perbolehkan tanpa kata kerja deh, nggak apa-apa. kalau pakai kata kerja doil fawakihatu fauko em, meja apa ya Ustaz? Maktab Mak al-faqihatu fawqal maktabi. Naam. maktabi. Kalau Kalau pakai huna kata huna kerja gimana? misalnya letakkan buah di atas meja gitu Ustaz. La misalkan do Do hadal il hadhil fawakih misalkan gitu ya. Letakkanlah gitu kan. do il Letakkan fawakiha do fauqal al fawakiha fawqal apa? maktabi. Maktabi. Ya, boleh boleh. Jadi pada umumnya yang kita pelajari semua keterangan harus ada apa Pak? Kata kerjanya. Walaupun sama-sama dihukumi dzaraf tapi di sini harus ada kata kerja. Tayyib, ahsan. Sekarang huna.
Coba pakai kata kerja perintah atau larangan gitu, Pak. Biar lebih seru. Kalau madi mudhari aja kayaknya agak membosankan. Harus kata kerja yang lain. Gitu ya, Pak Angga, coba. Eh, Huzil kitabu Hmm? hunaka. Hmm? Kitabah. Huzil Khudil kitaba kitabah huna. huna. Naam. Maksudnya disuruh mengambil ke sini gitu, Pak ya. Ambil ke Eh, sini. Taib. Hasan tak? Taib. Sama terakhir. Sama artinya hunaka, Pak ya. Dia jauh. Kalau sama tuh ya sebenarnya sama aja, tapi nggak apa-apa. Sama. sama. Khudil kitabah huna. Boleh. Sama tadi di sana ya Ustaz. Huna di sini. Huna di sini. Sama Kalau yang sama, hunaka. oh Sama hunaka. artinya. Hunaka artinya hunaka. Di sana. Hmm. Eh, eh, di sana. Em, sama. Ishtari hadza ta'am Hmm. un sama. Hadha ta'ama. Nah. Hadza ta'ama sama. Hmm. Sama. Sahih. Ishtari hadha ta'ama sama. Benar, Kak. Boleh, boleh. Kemudian kita langsung ke law ya. Law. Kita pembahasan law dibahas dulu kaidahnya Kalau gimana. Kemudian Ustadz yang terakhir itu Ustadz baru samata ya. sama. Iya, sama. Sama. Artinya sama. Oh, Sama tak. Waroda waroda fid darsi law araftu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil matori. Nah, jika saya mengetahui bahwasanya engkau datang ke negaraku, maka saya akan menyambutmu, ya, menyambut Anda di apa, Pak? Di bandara. Nah, di sini ada harful limtina, limtintina. Nah, jadi kalau tidak ada sebab, maka akibatnya tidak akan terjadi. Gitu, Pak ya. Jadi sebab akibat. Harfu imtina'in limtina'in. Jadi kalau tidak ada syarat, maka tidak akan terjadi yang namanya jawaban. Jadi sebenarnya di sini terdiri dari syarat dan jawab syarat. Gitu, Pak ya. Ada sebab, ada akibat. Kalau saya tahu, kalau saya tidak tahu, berarti dia tidak akan menyambutnya. Tapi kalau dia tahu, maka dia akan menyambutnya. Jadi ada sebab, ada akibat. Jadi kalau di sini lau harfu imtina'in imtina'in tufidu salah satu umur. Jadi namanya harfu imtina' lil imtina'. Maksudnya apa, Pak? Ada yang tahu? Kemarin sudah saya jelaskan harfu imtina' limtina'. Harfu imtina' li wujud itu juga ada. Laula, kalau laula haraf tuh. Biasanya pakai laula ya. Kalau harfu imtina' li wujud.
Imtina artinya apa, Pak? Secara bahasa, ada yang tahu? Halangannya, Ustaz, terhalang ya. Iya, halangan. Nah, jadi untuk menghalang. Kalau di sini menghalangi dia bertemu, maka dia akan menghalang. Intinya, jika syaratnya tidak ada, maksudnya terhalang, maka jawabannya juga harus tidak ada gitu. Tidak terjadi maksudnya, gitu ya. Itu harus mempunyai 3 kandungan. Dia itu mengandung antara syartiyah. Syartiyah itu seperti sebab akibat tadi, yang mana ada sebab harus ada akibat. Kalau tidak ada sebab, maka akibatnya tidak akan terjadi. Itu Pak ya. Taqyidus syartiyah bizamanil madi. Ini mengikat syartiyah untuk kata kerja yang madi. Jadi setelah law itu diikat dengan kata kerja madi. Intina, intina ini halangan, gitu ya. La ijtahad la najahta, maknahu lam tajtahid falam tanjah. Jadi kalau syaratnya tidak ada, maka jawabannya juga tidak ada. Jadi maknanya kalau kamu tidak rajin, maka kamu tidak akan sukses. Gitu, Pak ya. Bisa dipahami di sini? Imtina itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau dia menghalangi suatu syarat, maka dia akan juga menghalangi apa Pak? Jawaban. Seperti itu. Ya tarinu jawabuha al-musbat bilam. Jadi ketika kalimat syartiyah atau kalimat lau tadi, jawabannya adalah kalimat yang positif. Jadi tidak ada harful nafi, nggak ada la, nggak ada ma, pokoknya nggak ada nafyun, ada waktu nafi. Maka dia harus diiringi dengan lam, fa, apa? Di lam ya? Oh, lam. Berarti dia harus diiringi dengan lam. Maksudnya musbat tadi apa, Pak? Jadi jawab syarat kalau kalimatnya berupa apa? Musbat itu apa? Tidak ada apa, Pak? Kalimat positif atau tidak ada harfun nafyin atau tidak ada adawatun nafyi. Itu disebut musbat. Maka harus diiringi dengan lam. Maka di sini lau istahatta la najahta. Jadi ada lamnya di sini. Seperti tadi lastakbal tuka, ya kan? Ada lamnya kan? Karena jawabannya di sini dia apa? Musbat. Lastakbal tuka. Jadi nggak ada harfu nafi apapun ya, maka dia musbat. Seperti itu. Bisa dipahami di sini, Mak? Kalimat musbat, ada yang masih bingung? Pak Catur, Pak Ziko, atau Pak Angga? Iya, Ustaz, boleh, Ustaz. Bilang aja, Ustaz. Kalimat musbat itu seperti kalimat positif. Saya makan, itu kalimat positif kan? Itu nama musbat. Kalau saya tidak makan, berarti kalimat apa, Pak? Negatif. Negatif. Berarti di sini musbat tidak ada harfu nafyin apapun, mau dia la atau ma atau ada laisa. Jadi semuanya tidak ada yang menunjukkan dia itu negatif, maka dia diartikan positif. Gitu, Pak. Memang pada dasarnya kalimat itu kan positif kan, Pak? Saya telah pergi. Itu kan positif. Kalau saya tidak pergi, berarti apa, Pak? Negatif. Negatif. Bisa dipahami di sini? Lawan katanya musbat itu manfi. Seperti di sini. Ya, manfi. Berarti kalau manfi sudah pasti ada harfu nafi. Atau sudah ada pasti ada waktu nafi. Berarti dia artinya adalah kalimat apa, Pak? Negatif. Negatif. Walayak tarinu biha jawabuha al-manfiyu. Jadi, kalau biasanya, kalau tidak ada lamnya, itu biasanya jawabannya adalah manfi. Jawabannya manfi itu apa? Kalimatnya negatif. Jadi, jawaban itu setelah syaratnya apa? Setelah syaratnya apa, maka dia itu jawabannya. Kalau jawabannya adalah kalimat positif, maka harus kasih lam. Kalau jawabannya adalah kalimat negatif, maka jawabannya tidak perlu kasih lam. Seperti itu ya.
Bisa dipahami di sini? Insya Allah Ustaz. Salah Ustaz. Di lamnya Misalkan lam. lawistahatta ma rosabta gitu ya. Jadi jika kamu rajin, kamu tidak akan ga gagal gitu ya. Lawistahatta ma rosabta. Jadi nggak pakai lam. Lama enggak karena di sini jawabannya adalah kalimat apa Pak? Negatif. Gitu ya. Karena jawabannya kalimat negatif, maka lamnya tidak boleh dimunculkan atau tidak diiringi dengan huruf lam. Sebaliknya, jadi sebenarnya sebaliknya boleh, cuman dikit ya yang memakai. Ini hukumnya kalau di dalam fikih bahasa ini hukumnya adalah sunnah, jadi nggak wajib. Kalau dia tidak memakai sunnah, maka dia dihukumi makruh. Misalkan, kalau ada jawaban syaratnya nggak pakai lam, itu hukumnya makruh, Pak. La wijtahatta najahta. Jadi nggak pakai lam, hukumnya makruh. Jadi kalau dalam bahasa Arab, itu kolil istimal. Jadi orang Arab ini sedikit penggunaannya ya. Jadi yang paling banyak adalah dia harus pakai lam. Kalau jawaban syaratnya itu adalah kalimat positif. Terus kalau sebaliknya, kalau misalkan jawaban syaratnya negatif, yang seharusnya tidak pakai lam, ya kan? La wistahatta marosabta. Tapi kalau dia mau pakai lam itu bisa saja, tapi hukumnya apa, Pak? Makruh. Dalam artian kalau dalam kaidah bahasa Arab itu qalilun isti'mal. Apa artinya, Pak? Qalilun isti'mal? Sedikit Jarang diterapkan ya. penggunaannya, ya. Jadi orang Arab itu sedikit sekali untuk menggunakan kalimat seperti ini. Jadi dinamakan qalilul isti'mal. Jadi sah-sah saja kalau ingin menerapkan yang sebaliknya, tapi hukumnya makruh kalau dalam ilmu fikih. Tapi kalau dalam ilmu bahasa Arab, qalilul isti'mal, dia sedikit penggunaannya. Lebih baik kita pakai yang lebih banyak penggunaannya, yaitu sunnah ya. Nah, kalau musbat berarti harus pakai lam. Kalau manfi tidak boleh pakai lam. Paham tuh jamian? Paling Halo? Ustaz. Salah Ustaz. Insya Allah Ustaz. Nah, jadi bisa membedakan ya antara syarat dan jawab syarat. Sudah bisa membedakan. Kalau syarat itu sebab, kalau apa namanya? Jawab syarat itu akibatnya. Kalau ada penyebab ini, akibatnya ini. Kalau ada penyebabnya itu, berarti akibatnya itu. Nah, gitu Pak ya. Itu di pelajaran bahasa Indonesia kelas berapa, Pak? Sebab akibat. Setahu saya kelas 5 ya, atau kelas 4. Kayak kelas 4 nih, di bahasa Indonesia. So, bisa ya? Manfi dan musbat bisa membedakan apa itu musbat, Pak? Salah Ustaz. Kalimat positif Ustaz. Kalau manfi, kalimat Negatif. negatif. Masya Allah. Nah, jadi keterangan yajuzu aksuhu wa hadza qalil. Jadi boleh dibolak-balik tadi, seperti yang saya jelaskan. Tapi qalilun, qalilun itu apa seperti tadi? Hukumnya apa, Pak? Makruh, ya. Nah, jadi sedikit yang menggunakannya. Seperti itu. Baik. Nah, di sini ada bacaannya. Jadi silakan dibaca. Satu, dua, tiga, empat. Oh ya. Jadi satu orang dua, yang satu orang satu. Satu-satu aja. Ya, satu orang dua nomor. Silakan dari Pak Catur, satu dan dua. Lau, dibaca saja. Habis itu diartikan ya. Satu dan dua dulu. Nah, Ustaz. Lau sami itu, Hmm, benar kan? enggak. Samita. Sini ada tanya berarti lau samita. Oh iya. Lau sami ta Hu. Nah, lau samita terus kis so.
Isa tahu Mm-mm. labakaita. Naam, labakaita. Berarti di sini syaratnya Seandainya mana, jawab syaratnya mana, Pak? Nah, harus tahu dulu. Syaratnya mana, jawab syaratnya mana? syaratnya laus sami'ta. Masa gitu dong? Ada lagi. Sampai sebelum jawab syarat. Oh, Laus laus samita sami'ta apa? kita tahu. Itu syaratnya. Jawabannya apa? Bakaita. Labakaita. Nah, di sini labakaita. Kalimat positif atau negatif? Labakaita. Positif. Positif. Maka di sini harus ditambahkan lam ya. Bukannya harus juga sih. Nggak wajib. Tapi disunahkan untuk ditambahkan lam. Apa artinya, Pak? Jika engkau Jika dia jika engkau mendengarkan ceritanya, Mm-mm. engkau pasti akan sedih. Sedih. Ini nangis, Pak ya, bukan sedih. Nangis. Engkau akan nangis. Bukan sedih lagi, tapi nangis. Nomor 2. Masih Pak Catur. Qolal mudarisul hamidu Li Hamidin. Qala al-mudarrisu li Hamidin. Hamidin lau 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 hadarta amsi Mm-mm. Ya. ma syak ma syak ma syakauta apa nih? Syakautuka. Ma Syakautuka. syakautuka. Syakautuka apa ya? Mm-mm. Ilal. Yang syarat lau hadartu amsi Mm-mm. jawab Kalau jawab syaratnya ma mm-mm. syakautuka. Ilalmu. Ilal mudir. Nggak kelihatan. Oh ya, saya zoom ya. Ilal mudiri. Nam. Jadi artinya apa, Pak? Lau hadarta amsi masyakautuka ilal mudir. Seandainya seandainya kemarin engkau hadir, Mm-mm. engkau tidak akan syakautuka itu apa dipanggil ya, Ustaz? Syakautuka. Saya tidak melapormu ke Ke kepala sekolah. kepala sekolah. Sebentar, Pak ya. Bayi baru bangun. Nah. Belajar dulu ya. Belajar dulu Pak ya. Belajar bahasa Arab. Baik. Nah, kemudian selanjutnya, Nah, Ustaz. Ada Pak. Enggak, lanjut. sudah Pak. Dua orang, dua dua soal. Jadi kenapa di sini nggak ada lamnya, Pak? Kan tadi jawaban harus ada lam kan, labaka itu. Kenapa di sini kok nggak ada lamnya? Jawabannya. Kenapa? Eh, karena kalimat negatif ya. Ya, tuka itu adalah kalimat Negatif. negatif. Sorry. 3 dan 4. Pak Angga, coba. Hada ta'amun Hadza ta'amun fasadun. fasidun. 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 Nah, terus lau. Lau akalahu. Mhm. Lau akalahun nasa. Nasu. Lau Lau akalahun akalahun nasu. nasu 5.000. Lama ridu. Marido yang merodu ya. Lama ridu. 5.000. Artinya hada ta'amun fasidun. Ini Ini makanan makanan jelek ya. Basi. Mungkin basi ya yang dimaksud. Ini Basi itu makanan basi. sebenarnya artinya rusak. Nah, mungkin kalau di makanan mungkin artinya basi ya. Terus lau Jika akalahun nasu lamar itu apa? Jika atau jika seandainya. jika dimakan orang-orang maka akan sakit. Hmm. Masya Allah. Sahih.
Mana syaratnya Pak Angga? Syaratnya yang mana? Lau akal lahun nasu. Nah, berarti jawabannya mana? Lamaridu. Masya Allah, lama ridu. Berarti manakah? Kenapa kok ada lamnya? Kenapa nggak langsung maridu? Karena kalimat eh, Mus, positif. musbat. Kalau bahasa Arabnya apa? Musbat. 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 Nah, terus selanjutnya. Nomor 4. Masih Pak Angga. Lau ro'aita dzaka. Mhm. Lau ro'aita Mandoro. dzakal Mandoro. manzoro Mhm. labakaita. 6. Apa artinya Pak? Seandainya. Seandainya kalian melihat pemandangan ini, Mhm. maka kalian akan sedih. Masya Allah. Menangis Pak ya? Kok sedih terus sebagai itu? Oh iya. Menangis ya. Manakah syarat dan jawab syarat? Syaratnya lau ro'aita dzakal manzoro. Terus Jawabnya labakaita. Masya Allah la bakaita. Kenapa dikasih lam? Jawaban sama nomor 3 ya. Nomor 5, silakan Pak Ziko. Terakhir ya, sekaligus penutup ya. Baik, Ustaz. Hmm. Lau araftu an rihlata An-rihlatal yauma. rihlatal yauma mata mata akhrotu ya, Ustaz ya? Mata akhortu. Mata akhortu. Mata akhortu. Mm-mm. Apa artinya Pak? Jika Jikalau atau seandainya. seandainya saya tidak tahu, Kok tidak? Nggak ada tidaknya di sini Pak. Seandainya saya tak saya tahu tahu. Hmm. perjalanan ini, Ustaz ya. Hmm. Bahwa perjalanan Ini adalah hari ini. hari ini, Hmm. maka tidak terlambat ya, Ustaz ya. Maka saya tidak Tidak terlambat, terlambat. terlambat. Nah, mana di sini syarat dan jawab syarat? Syaratnya mana, Pak? Syaratnya lau araftu an anariyahlata yauma Rihlatal yauma. Nah, yauma berarti jawabannya mana? mata mata akhros mata akhortu. Mata akhor. Berarti di sini eh kenapa nggak dikasih lam, Pak? Kan tadi jawabannya lama ridu, labake itu. Nah, itu rata-rata pakai ini ya, labake tak. Pakai lam. Kenapa di sini nggak pakai lam? Karena manfi, Ustaz. Masya Allah. Ahsan, tabarakallahu fiik. Jadi Positif. PR-nya cuma satu, Pak ya. Tambahan PR satu lagi yaitu di mana? Di nomor 7 ya. Nah, yang buat kalimat isma isyarah. Alhamdulillah sekarang hadir semua, Masya Allah nih. Udah berapa lama kita nggak lengkap, Pak ya? Kadang Pak Jiko doang, kadang Pak Angga doang, kadang Pak Catur aja. Alhamdulillah. Semoga bisa bertahan lama. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pekan depan lagi insya Allah di tamrin berapa ini? Tamrin 1 ya. Tamrin 1 tentang apa? Tentang law ya, tentang syarat atau harful imtina ya, tentang harful imtina lil imtina. Baik, barakallahu fikum jami'an. Naqtadi darsana bilhamdalati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naqra doa kafaratul majlisi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta